Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Mulai Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang Rumah Janda Terkutuk yang memasuki part yang kelima yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Cerita ini ditulis oleh Mas Nugroho Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung, karya karsa beliau secara langsung. Di sana kalian akan menemukan banyak karya-karya dari beliau yang mungkin kalian yang suka baca, ya kalian wajib baca itu ya teman-teman, karena karyanya itu bagus-bagus menurutku. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih akhir dari kisah Rumah Janda Terkutuk ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Aku mau, Mbok. Aku mau melakukan itu. Ajari aku agar mendapatkannya. Jawab Sekar setelah lama memikirkan segala hal yang keluar dari mulut Mbok Rum. Sudah larut malam. Akan kubuatkan makan malam terlebih dahulu. Setelah itu, istirahatlah. Esok pagi kita akan pergi ke pasar, mencari apa yang diperlukan untuk menanamkan susuk itu pada jiwamu. Sekali lagi, yakin ya, Duk? Hal ini tidak bisa setengah-setengah, ucap Mbok Rum. Saya yakin, Mbok. Saya sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada, jawab Sekar dengan wajah penuh keyakinan malam itu. Pena terbangun, kini ia sadar setelah sebelumnya jatuh hingga tidak sadarkan diri. Keringat mengucur deras membasahi dahinya. Napasnya keras, detak jantungnya bergetar tidak karuan. Kini ia sadar apa yang dilihatnya tadi bagai rentetan kilas balik yang membuatnya hampir kehabisan nafas. Energi yang masuk sepertinya sangat besar, membuat badannya merasakan panas yang tidak wajar. Kini ia menatap semua yang berada di dekatnya. Semua orang memperhatikannya, tidak terkecuali Sastro, bapaknya, dan juga Mbah Krama. Apa yang kamu rasakan, nak? Tanya Mbah Krama pada Pena. Kejadian masa lalu, Mbah. Saya melihat ada perempuan yang sedang berbicara dengan seorang nenek tua di sebelah rumah. Ya, ucapannya itu sambil terus mengatur napasnya. Siapa, Ben? Kamu tahu nama wanita itu? Tanya Sastro sambil memberikan segelas air putih pada anaknya. Pena buru-buru mengambil gas tersebut. Ia minum air putih hingga habis tidak tersisa. Nampaknya ia merasa begitu haus. Setelah dahaga terobati, barulah Pena menjawab pertanyaan bapaknya. Sekar Banuwati. Mendengar nama itu disebutkan, Mbah Krama lekas beranjak dari duduknya. Ia mendekati Pena, meraih tangannya, seakan sedang membaca garis takdir yang ada di tangannya. Apa yang kamu lihat tadi? Apa yang kamu dengar tadi? Tanya Mbah Krama dengan wajah penasaran. Belum jelas, Mbah. Saya tidak paham siapa sosok wanita itu, ucap Pena kini lebih tenang dari sebelumnya. Semua terdiam beberapa menit berlalu tanpa ada satu orang pun berbicara. Pak Sastro terus memijat kaki Pena, mencoba terus menenangkannya. Raka hanya diam terus mengamati kakaknya. Mbah Krama diam, mulutnya terus bergerak, entah apa yang sedang ia ucapkan. Sedangkan Bulara sudah berada di kamarnya, terus mendekap anak terakhirnya. Tidak ingin mengganggu keluarga yang lain karena malam sudah begitu larut. Mereka mencoba menangani masalah ini tanpa menimbulkan keributan. Keanehan demi keanehan semakin sering dirasakan keluarga ini. Raka yang melihat apa yang terjadi pada adik dan kakaknya mulai merasa cemas dan takut dengan apa yang akan terjadi pada kedua saudaranya, atau bahkan pada dirinya. Pak, Raka takut, ucapnya lugu dengan bibir yang bergetar. Gak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penghuni rumah ini. Ada pesan yang akan datang, entah untuk apa tujuannya. Sebentar lagi semuanya akan segera terjawab. Kamu tenang ya, Raka. Apa yang terjadi pada kakak dan adikmu bisa saja akan segera kita atasi.
saut Pak Sastro. "Pak Sastro, apa jenengan sudah beli telur bebeknya?" tanya Mbak Rama. "Sudah, saya beli 4 butir telur, Mbah," ucap Pak Sastro sambil bergegas mengambil sebuah bungkusan. "Aku hanya menyuruhmu membeli 3, karena akan kutanam di bagian depan, tengah, dan belakang rumah ini," ucap Mbak Rama tenang. "Saya pikir mungkin 4 telur ini bisa dipasang di setiap rumah. Acuannya adalah yang mungkin setelur papat 5 pancar," jawab Sastro menjelaskan. "Itu bisa digunakan juga, bahkan akan lebih baik. Ya sudah, ayo tanam telur angsa tersebut," perintah Mbak Rama yang langsung menerima cara yang akan digunakan oleh Pak Sastro. "Pak, kenapa telur angsa, Pak?" tanya Bena yang kini lebih baik dari sebelumnya. Ini kepercayaan yang dipelajari secara turun-temurun, bahwasanya telur angsa mampu menangkal kekuatan jahat yang masuk, serta juga bisa mengembalikan kekuatan jahat tersebut. Telur angsa jika ditanam mengelilingi rumah akan membuat sebuah perisai yang bisa melindungi dan menjaga rumah ini dari segala kekuatan jahat, Pak Sastro menjelaskan pada anak pertamanya itu. Bena dan juga Raka yang mendengar penjelasan itu hanya mematung dan mengangguk. Bagi mereka berdua, itu semua adalah masalah orang dewasa yang harus diselesaikan oleh bapaknya. Namun ya tetap saja, urusan orang dewasa ini menyeretnya masuk lebih dalam lagi. Rumah ini bahagia menyimpan misterinya sendiri. Peristiwa demi peristiwa membuat daya dan upaya diusahakan. Bagi Pak Sastro, ia harus bertahan. Rumah ini satu-satunya yang ia yakini di tengah banyak hal yang telah hilang dari genggamannya. Mbak Rama dan juga Pak Sastro segera keluar dengan membawa cangkul yang akan digunakannya nanti. Usaha demi usaha dilakukannya, entah berhasil atau tidak, dia hanya bisa terus percaya dengan langkahnya yang akan dituju. Bena dan juga Raka berjalan menuju kasur. Sudah waktunya untuk segera tidur. Malam sudah semakin larut, kegiatan esok pagi harus dilanjutkan seperti biasanya. Namun, anak itu masih berpikir keras dengan apa yang barusan terjadi. Mereka semua tidak sadar, ada yang mengintai dari balik kegelapan malam. "Ayo Raka, kita tidur, biar masalah rumah ini diselesaikan Bapak," ajak Bena pada akhirnya, yang dilanjutkan dengan anggukan Raka. "Leh, kalian berdua jangan lupa cuci kaki," ucap Laras yang ternyata masih terbangun. "Iya Bu," jawab Bena dan Raka serentak. Setelah mencuci kaki, mereka berdua segera kembali ke kamar dan akan tidur. Raka langsung memeluk guling yang berada di dekatnya. Bena merapikan selimut. Rasanya malam ini berbeda, lebih dingin dari sebelumnya. Padahal daerah rumahnya adalah daerah pesisir dekat pantai, yang cuacanya saat malam lebih terasa hangat dibandingkan dingin yang menembus tulang. Tanpa menunggu lama, segera Bena merebahkan tubuhnya, tidur dan mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang terjadi, apa yang ia alami tadi. Bunyi pintu rumah terbuka terdengar beberapa saat setelah seluruh para penghuninya hampir terlelap dalam buayan mimpi malam itu. Sastro masuk, bunyi langkah kakinya yang khas membuat Bena bisa mendengar dan memastikan kalau itu adalah bapaknya, bukan orang lain. Sastro segera menuju arah belakang, mengunci kaki dan juga tangannya, dan meletakkan cangkul dan alat lainnya di dekat pintu belakang. Saat Sastro berbalik arah hendak menuju kamar mandi, ia mendengar suara. Tolong aku," terdengar suara wanita meminta tolong dari arah kebun. Malam sudah selarut ini, siapa yang meminta tolong di saat gelap yang sudah menyelimuti hari? Sastro masih berpikir keras, ragu untuk mencari tahu. "Leh, tolong Leh," suara itu kembali terdengar. Suara itu benar-benar lirih, seperti penuh penderitaan. Sastro perlahan membuka pengunci pintu satu persatu. Dibukanya pintu belakang. Wush, hembusan angin malam seakan masuk memenuhi ruangan. Tidak terlihat apa-apa di kebun belakang rumah itu, hanya pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Belum sempat Sastro menutup pintu, ada sinar merah di antara gelap malam dan rimbunnya tanaman yang tumbuh di belakang rumah itu.
Dia amati benar-benar sinar merah itu bagai mata yang sedang memperhatikan sastro dari kejauhan. "Siapa di situ? Kenapa menggangguku? Kenapa mengganggu keluargaku?" Pertanyaan sastro tidak dijawab siapapun, seakan ikut terbawa angin malam yang menusuk tubuh. Tidak mau berlama-lama, sastro segera menutup pintu. Setelahnya ia bergegas ke kamar mandi, mencuci lagi tangannya, lalu ia masuk ke kamar pojok, duduk bersila berdiam diri. Sayup-sayup suara zikir dari Pak Sastro terdengar. Malam ini sepertinya ia meminta doa pada yang kuasa lebih kuat. Pikirannya terus terbebani dengan gangguan yang mengganggu seluruh keluarganya. Pena masih tertidur di kasurnya, tubuhnya lemah setelah rentetan kejadian yang terjadi padanya. Sedang lelap-lelapnya tertidur pada kala itu, hal aneh terjadi padanya, seakan ada yang menarik selimutnya itu. Ia anggap ini ulah adiknya Raka, namun saat Pena sedikit membuka matanya, dia melihat Raka masih tertidur dengan nyenyaknya. Pena kembali memejamkan matanya, samar ia mendengar bacaan yang berasal dari suara bapaknya. Pena kembali merasakan sesuatu. Ada yang memegang kakinya, ada yang mengelus-ngelus kakinya. Ia tidak menaruh curiga. Dalam pikirannya mungkin itu ulah bapaknya. Tapi Pena menyadari sesuatu. Suara lantunan zikir masih bisa ia dengar jelas. Lalu siapa yang memegangi kakinya? Mungkin Bularas, tapi tidak. Pena tidak mendengar suara pintu yang terbuka dari kamar ibunya. Semua penghuni rumah sudah terlelap tidur. Lalu siapa? Siapa yang mengelus-ngelus kaki Pena? Pertanyaan itu terus berputar di otaknya, terus ia pikirkan. Karena penasaran, sedikit demi sedikit ia membuka selimut yang sedari tadi menutupi wajahnya. Pelan tapi pasti ia buka. Tidak ada siapa-siapa di bawah kakinya, tidak ada orang ataupun tidak ada seorang pun di situ. Mungkin angin ya, ucap Pena mencoba berpikir positif. Saat ia kembali lagi menidurkan tubuhnya, hal yang lain pun terjadi. Kini Pena hanya bisa menatap ke atas. Matanya tidak bisa ditutup, wajahnya kaku, tidak ada satu kata pun yang bisa diucapkan. Kini wajahnya berhadapan langsung dengan wajah sosok wanita yang berada tepat di depan hidungnya. Seorang wanita yang terlihat lebih muda, dengan dandanan khas wanita Jawa. "Cabagus, urung turu, iki wengi." "Cabagus, kamu belum tidur juga? Ini sudah malam," ucapnya sambil tersenyum lebar. Ujung senyumannya seakan menggapai bagian bawah telinga wanita tersebut. Sosok itu kian mendekatkan wajahnya, tiba-tiba kegelapan seperti menyelimuti tubuh Pena. Ia seperti tenggelam ditelan secara utuh oleh gelap yang begitu pekat. Kini wanita itu hanya berbalutkan kain jarik berwarna merah gelap. Ia duduk termenung menunggu seseorang yang akan datang. Di sampingnya terdapat kantong besar yang mungkin berisi air. Pelan suara langkah kaki terdengar, suara kain diseret menandakan kedatangannya. "Sudah siap, Duk?" tanya Mbok Rum yang baru saja tiba di dalam. "Aku sudah siap, Bu, lakukan saja," jawab Sekar dengan wajah tegangnya. Mbok Rum mulai mengambil air yang berada di kantong. Ia alirkan air yang bertabur kembang 7 rupa itu dari atas kepala Sekar hingga membasahi tubuhnya. Semua dibasahi tanpa kecuali, membuat seluruh tubuh Sekar itu basah. Selanjutnya 3 burung merpati betina diambil oleh Mbok Rum. Satu demi satu burung itu diambilnya. Ia gorok leher burung tersebut. Darah keluar dari lubang sayatan. Tetesan darah dialirkannya sama seperti saat mengalirkan air yang dengan kembang 7 rupa itu. Terlihat tubuh Sekar kini memerah karena darah dari 3 burung merpati yang dialirkan ke tubuhnya. Prosesi lalu dilanjutkan. Sebuah kinang dimasukkan ke dalam mulut Sekar. Kinang itu terdiri dari daun sirih, kapur sirih berwarna putih, gambir, ada potongan tembakau dan juga bunga kantil.
Mulut Sekar mengunyah Kinang dengan susah payah. Terlihat dengan jelas ketidaknyamanan pada wajahnya. Ini kali pertama ia mengunyah benda semacam itu. Setelah 13 kali kunyahan, ia mengeluarkan Kinang yang telah hancur tercampur menjadi satu ke tangannya. Ia genggam Kinang itu. Setelahnya, Mbok Rum memasukkan ke dalam sebuah tungku dari tanah liat yang terus mengeluarkan asap akibat beberapa hal yang telah dibakar oleh Mbok Rum. Asap mengepul ke udara seakan-akan menyelimuti tubuh Sekar. Mbok Rum lantas menaburkan bunga 7 rupa ke semua bagian tubuh Sekar. Lalu proses terakhir, ia mengeluarkan tusuk konde kecil yang berada di dalam kotak. Bawa ini kemanapun engkau pergi selama 1 minggu. Setelahnya kembalikan benda ini ke dalam kotak merah itu. Perintah Mbok Rum saat mandi bacalah mantra ini. Niat insun mate ajinipun kulosi rondopati, judikipun kulosi wurcendono, banyunipun kulo sendang kayangan, wong sak jagat gede alit tuwa enom, lanang wadon teko welas teko asih jiwanipun kulo ngalebur dadi siji, ajinipun kulo sirandapati. Ingat pantangannya, kau boleh dicintai oleh semua orang, tapi kau tidak boleh mencintai seseorang. Jika itu terjadi, kamu akan menjadi janda seumur hidupmu, janda hingga mati. Kesendirian akan selalu menemanimu, ucap Mbok Rum. Dawuh Mbok Rum, saya paham dengan peraturannya dan juga pertukarannya, ucap Sekar. Tugasku sudah selesai, Nduk. Kekuatanku sudah turun padamu. Jika kau ingin melepaskan ini, carilah penerusmu, ucap Mbok Rum sambil melangkah pergi. Sekar kembali ke tempat ia tinggal. Ia kembali ke rumahnya, ke desanya, di mana di tempat ini ia sering kali dilabeli dengan status buruk. Dasar perawan tua, tidak ada yang mau dengan wajah seperti itu. Pergi dari sini, tidak ada lelaki yang tertarik denganmu. Kok bisa ya Tuhan menciptakan wanita seburuk dirimu? Kata-kata itu memenuhi seluruh pikirannya, membuatnya ingin meluapkan emosi saat mengingatnya kembali. Kini ia melangkah masuk kembali melewati batas desa. Seluruh orang yang melihatnya seakan keheranan. Pesonanya terpancar, semua mata tertuju padanya. Kini Sekar tahu apa yang dikatakan Mbok Rum sudah terbukti. Pesona dan kecantikannya mengikutinya. Efeknya mulai ia rasakan. Wajahnya tidak lagi sama. Ada yang berbeda dari penampilannya saat ini. Wanita itu ayu dalam kesederhanaan, membuat siapa saja yang menatapnya akan bertekuk lutut memujanya. Tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Kini ia kembali lagi ke rumahnya, menatap sinis ibu dan saudara tirinya, seperti terhipnotis dengan para Sekar. Kini mereka bagai budak yang terus memuja tuannya. Aku datang, kamu semua harus menurut denganku, ucap Sekar pada ibu dan saudara tirinya. Berhari-hari kecantikan Sekar kini selalu menjadi pembicaraan banyak orang. Ia begitu diagungkan, rumahnya begitu ramai oleh laki-laki yang antri hanya sekedar ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat banyak keributan terjadi. Laki-laki yang sudah beristri tidak luput dari pancaran kecantikan yang dimiliki Sekar. Ia kini menjadi daya tarik orang di kampungnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan berikutnya. Segalanya Sekar dapatkan. Ia yang dulu dikucilkan karena memiliki tubuh yang tidak sempurna, kini perlahan berubah menjadi sosok ayu yang digemari semua kalangan. Dendamnya satu persatu ia balaskan. Kecantikannya banyak membuat orang yang dulu menghinanya kini menderita. Ia bisa membuat pasangan suami istri bercerai. Ia bisa membuat para lelaki menyerahkan hartanya secara cuma-cuma. Ia bisa membuat satu keluarga itu jatuh miskin karena kecantikannya. Sekar benar-benar menggunakan kecantikannya untuk memenuhi dendamnya pada orang-orang yang dulu menghinanya. Kilas peristiwa berjalan begitu cepat, sampai akhirnya petaka itu muncul. Sekar ternyata jatuh hati dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi suami temannya. Dengan kemampuannya, ia merebut lelaki itu dengan mudah.
Padahal niat awalnya Sekar hanya ingin menghancurkan keluarga dari perempuan yang sering menghinanya dulu. Namun, paras tambahan lelaki itu membuat hati Sekar tidak bisa dikendalikan. Pikirannya itu benar-benar kosong, melupakan semua pantangan yang harus dihindari. Malam itu, Sekar jatuh pada pelukan laki-laki yang ia idam-idamkan. Mereka menari diiringi lagu keroncong yang didengar melalui sebuah radio tape tua. Gelap malam semakin membawa mereka berdua masuk ke dalam dekapan. Malam itu Sekar melepas segalanya, apa yang ia punya, apa yang diinginkan oleh para laki-laki di luar sana. "Dek, aku tidak tahu apa yang membuatku melakukan ini semua. Tapi yang jelas aku akan menemani hidupmu," ujar laki-laki itu. Gelap malam membawa Pena kembali. Ia tersentak dengan mata terbuka. Saat bangun ia melihat sudah dikelilingi banyak orang yang terus membacakan ayat-ayat suci. Napas Pena berat melihat rentetan kejadian ibarat roll film yang tadi berputar di kepalanya. "Ben, kamu kenapa lagi toleh?" ucap Laras sembari memeluk anaknya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Pena. Ia masih termenung, dia mematung seperti sedang memproses segala hal yang tengah terjadi. Sastro mendekati anaknya, lantas ia mengusap kepala anaknya. Dia tersenyum tipis. "Le, kamu ketemu sama Nyai ya? Kamu lihat semuanya?" ucapnya lirih. Pena hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Azan subuh pun berkumandang, menandakan malam akan berakhir, malam yang panjang untuk keluarga Sastro saat ini. Beberapa orang yang berada di keluarga rumah Sastro ataupun keluarga Sastro ini akhirnya beranjak pulang ke rumah masing-masing. "Ambilkan saya segelas air putih," perintah Bakrama pada Pularas. Tanpa menunggu lama, Pularas langsung melangkah menuju dapur. Bakrama lantas mendekatkan mulutnya di bagian ujung gelas yang ia pegang. "Minumkan air ini pada anakmu, lalu usapkan sisanya 3 kali pada wajahnya. Sebentar lagi aku akan menjelaskan apa yang kamu dan anakmu lihat itu," ucap Bakrama kepada Sastro. "Aku akan menceritakan semuanya yang ku tahu dari wanita yang ada di rumah ini. Sastro, Pena, mungkin juga Panji, kalian pasti sudah melihatnya. Mungkin sudah saatnya semua rahasia ini dibuka," ujar Bakrama melanjutkan ucapannya. "Dulu di tempat ini pernah hidup seorang nyai yang dipuja oleh orang-orang di sekitar kampung ini. Dia adalah wanita yang bisa mendapatkan semua hal dari kecantikannya. Aku juga sempat tergoda saat itu. Dia bagai bidadari yang turun ke bumi. Tapi setelah pernikahannya dengan seorang laki-laki, ada yang terjadi pada dirinya." Bakrama menggantung kalimat, menyempatkan menyeruput kopi yang ada di depannya. "Apa yang terjadi pada wanita itu? Kenapa dia mengganggu keluarga kami?" tanya Laras yang penasaran. Pernikahannya hanya bertahan tidak lebih dari 3 bulan. Ia ditinggalkan oleh laki-laki itu secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya mereka ini terlihat sangat harmonis. Mengenai kenapa wanita itu mengganggu kalian, mudah saja. Ia tidak suka dengan orang-orang yang menginjakkan kaki di rumah ini. Berkali-kali diusir tapi tetap saja. Gangguan akan membuat siapapun yang ada di rumah ini akan pergi. Aku baru tahu, beberapa bulan setelah ia ditinggalkan, wanita itu hanya mengurung dirinya di dalam kamar. Ya, benar-benar lama sekali. Bahkan ada yang menganggap dia sudah mati. Tapi tidak, wanita itu keluar dengan bentuk dan ya paras yang jauh berbeda. Ternyata setelah diusut, ia menggunakan sebuah susuk. Ucap Bakrama melanjutkan. "Susuk?" tanya Pularas terkejut. "Susuk itulah yang membuat wanita itu diterpa kesendirian sampai ajal menjemputnya. Hidupnya ditelan kesepian. Yang aku tahu dia bertemu seorang wanita tua yang menurunkan susuk tersebut pada dirinya. Dia tidak sadar kalau dia sedang dimanfaatkan oleh kegelapan," tutup Bakrama. "Lalu anaknya? Apa dia tidak punya seorang anak?" tanya Laras. "Dia tidak dikaruniai seorang anak.
Pemilik rumah yang kalian tempati adalah anak angkatnya, yang saat kematiannya saja ia tidak ada di sisinya. Dia adalah wanita yang baik, hanya saja takdir membawanya memilih hal yang tidak semestinya, jawab Mbah Krama. Aku sudah melihatnya semalam, aku juga melihat Pena ada di sana. Kami berdua dibawa melihat ingatannya lagi. Ingatan kelam masa lalu dari Den Ayu. Mbah, saya minta izin. Bantu saya mengumpulkan warga 2 hari lagi. Saya mau mengadakan selamatan. Sekalian mengirim doa untuk Den Ayu agar beliau tenang di sana, pinta Pak Sastro pada Mbah Krama. Pak, nama wanita itu Sekar Banuwati, bukan Den Ayu, ucap Pena setelah lama terdiam. Aku menyebutnya begitu. Mbah Krama memanggilnya Mbah Wat. Dan yang kamu tahu dia bernama Sekar Banuwati, jawab Sastro menjelaskan pada anaknya. Pagi itu segalanya kian terang benderang. 2 hari setelah dilalui setelah peristiwa malam itu, pengajian sudah selesai dilaksanakan dengan sederhana. Sudah 2 hari pula, keluarga itu tidak mendapat gangguan dari hal yang bersifat tidak kasat mata. Gimana Pak Sastro? Apa kalian mendapat gangguan dari mereka? Ucap Mbah Krama bertanya. Alhamdulillah, 2 hari ini kami bisa tidur dengan tenang. Setelah peristiwa malam itu, Laras sempat juga meminta kami untuk segera pindah, tapi saya bilang, tunggu sampai bulan depan, jawab Pak Sastro. Ya wes, sudah, semuanya kan sudah terang. Saya yakin apa yang kamu lakukan ini akan berdampak baik dengan keluargamu. Mungkin telur angsa itu juga bekerja melindungi rumah ini dari bangsa halus. Semoga keluargamu selalu diberikan perlindungannya, ucap Mbah Krama. Setelah itu, ia berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Malam datang, rintik hujan saat itu menambah tenang dan hangat. Semua anggota keluarga sudah terlelap dalam mimpi yang membawa Bularas dan Pak Sastro ke sebuah tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Mimpi yang akhirnya mengakhiri keraguan mereka akan rumah yang ditempati. Dalam mimpi yang berbeda, namun dengan kejadian yang sama, Bularas dan Pak Sastro dalam tidurnya masing-masing bertemu seorang wanita cantik menggunakan kain putih. Ia berdiri di bawah pohon beringin di belakang rumah. Wanita itu memberikan kunci pada Laras dan Sastro. Dalam mimpi Laras, wanita itu hanya tersenyum padanya. Berbeda dengan Sastro, sembari wanita itu memberikan kunci, ia juga menyampaikan sebuah pesan. Aku titip omahku yo. Tolong jaga rumahku, jaga rumah ini. Paginya air sumur yang bau seketika menjadi normal kembali. Warnanya yang hitam menjadi jernih. Keluarga itu sudah bisa menggunakan sumber daya alam paling dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Setelahnya, keluarga tersebut terbebas dari gangguan yang sebelumnya datang silih berganti. Kini keluarga tersebut masih mendiami rumah itu. Bahkan beberapa tahun kemudian Pak Sastro akhirnya bisa membeli rumah itu dengan harga yang terbilang murah. Pak Sastro tidak mengusir sosok tersebut, ia tetap ada berbaur di antara keluarga tersebut. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Nah, bagaimana part yang terakhir kali ini? Sudah terungkap semua kan akhirnya misteri di balik rumah janda terkutuk ini. Dan bagaimana nasib keluarga Pak Sastro setelahnya. Oh ya, untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, karena cerita ini merupakan cerita yang ada hubungannya dengan Oyot, memang cerita dari Mas Nugro Agung juga, jadi kalian juga harus menontonnya ya teman-teman, karena ini ceritanya masih ada keterkaitannya. Sekian dan terima kasih pokoknya atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan subscribe channel ini untuk kamu yang belum. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang mungkin saya sudah bacakan di cerita ini dan juga part-part sebelumnya. Untuk mungkin ada salah kata ataupun banyak artikulasi kurang jelas, ataupun mungkin terlalu pelan ataupun terlalu cepat, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan semoga kritik dan juga saran kalian bisa membantu membangun channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Pokoknya banyak sekali nilai moral yang bisa kalian ambil ataupun kalian dapatkan dari cerita kali ini. Yang baik kalian ambil dan yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran ya teman-teman, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video-video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.